Kabar mengejutkan datang dari pedok MotoGP. Bukan sponsor biasa. Lenovo membantu Pecco Bagnaia menjuarai MotoGP Qatar. Titik perhitungan konsesi MotoGP akan dihitung saat sun sharing. Ini dia berita selengkapnya. MotoGP Qatar 2024 menghadirkan pembalap baru sebagai pemenangnya. Ya, Pecco Bagnaia tadi malam resmi memenangi MotoGP Qatar 2024 yang sebelumnya dimenangkan oleh Fabio De Gianantonio di musim 2023 dulu. Namun, apakah ente sudah tahu dan sadar bagaimana strategi dari Pecco Bagnaia dan juga tim untuk memenangkan balapan tadi malam, sob? Karena kita melihat Pecco Bagnaia dari hari Jumat, Sabtu di sprint race tak berdaya, namun di hari Minggu dia luar biasa. Memang patut dijuluki The Sunday Rider ya sob ya, seperti Valentino Rossi dulu kala. Nah, di sini Mimin akan mengulik dan menganalisa bagaimana Pecco Bagnaia dan timnya mampu membuat perbedaan dari para rivalnya nih sob ya. Nah, 24 jam sebelumnya, pada saat sprint race, Pecco Bagnaia terlihat tak berdaya sama sekali dalam hal mengejar Jorge Martin serta Binder, serta berhasil dibully Alex Espargaro di lap terakhir balapan. Namun sepertinya Pecco Bagnaia dan Ducati Lenovo berhasil menemukan kunci untuk menghindari kejadian Sabtu terulang kembali di balapan utama hari Minggu sob. Dan memang strategi itu hadir dengan gaya yang tidak terduga dan selama ini bukan gaya Pecco banget nih sob, yaitu agresif sejak awal. Dengan ban kombinasi medium-medium, Pecco terlihat mencoba efektif untuk memanfaatkan setup mode agresif yang telah direncanakan Ducati untuk balapan sepanjang 22 lap di trek super grippy seperti Losail Qatar ini sob. Sepertinya Ducati telah berhasil mengoleksi data-data penting yang didapat mayoritas sepanjang Jumat, Sabtu, dan free practice 1 sampai sprint race. Bukan hanya dari Pecco saja dan Bastianini nih sob, namun juga dari ke-6 pembalap lain untuk kemudian dimasukkan ke dalam sistem super komputer mereka yang di-provide oleh partner teknis yaitu Lenovo. Nah, selanjutnya itu disimulasikan guna memperoleh solusi terbaik yang mana yang harus dilakukan oleh pembalap mereka. Jadi ini adalah solusi yang sangat brilian bagi Ducati sob, di mana dia di musim ini dibatasi sekali untuk pengujian. Namun dari data-data dari pembalapnya, dia mampu membuat simulasi terbaik dalam jalannya race menggunakan super komputer Lenovo itu. Makanya menurut Mimin, Ducati dan Lenovo itu saling bergantungan nih sob, tidak hanya sekedar sponsor saja, melainkan partner untuk secara teknis. Tidak seperti kebanyakan tim-tim di MotoGP, di mana sponsornya itu hanya menyuplai untuk keuangan saja. Tapi Lenovo tidak, dia juga menyuplai teknis yang sangat membantu bagi Ducati saat ini nih sob, melalui super komputer mereka. Nah, super komputer Lenovo ini melancarkan solusi entah dalam bentuk strike start, launch control, setup mekanik kopling, ataupun kombinasi hal-hal teknis lainnya. Misalnya, seperti dia mengambil jalur yang mana yang terbaik menurut super komputer itu. Terus, Pecco harus mengirim pada titik tersebut, titik di mana sangat krusial. Semua data itu didapatkan dari super komputer Lenovo sob. Coba ente lihat saja tuh sob ya, pada saat start, Bagnaia sangat smooth. Dia meraih whole shot dengan hadir di depan tikungan pertama, dan mengenai hal itu, dia langsung di barisan depan pada tikungan pertama. Nah, kalau soal keagresifan Pecco itu memang diakui sendiri ya sob ya. Idenya adalah untuk berkendara lebih cepat dibandingkan kemarin di sprint. Dan itu juga bekerja dengan sangat baik sehingga saya mampu menyelesaikan putaran dengan sangat konsisten, ungkap Pecco Bagnaia. Dan menurut analisa Mimin pun ini sangat logis sob. Dengan dia berada di depan, praktis Pecco Bagnaia hanya memikirkan mengenai performa dirinya sendiri dan mencoba bagaimana memetromount atau memanajekan diri agar pace-nya konsisten tanpa gangguan kehadiran pembalap di depannya yang bisa menghalangi strategi ini. Nah, bisa jadi tindakan itu diambil karena memang strategi dari tim ya sob ya, agar melancarkan serangan di awal-awal sehingga dia berada di depan dan juga memanage dirinya agar tak tersentuh dari pembalap lainnya.
Ya, ente lihat saja sob, sejak di lap pertama, Peko Bagnaia memang tidak tersentuh dari siapapun. Yang mendekat, bahkan Brad Binder dengan roket KTM-nya pun tak mampu dan selisih 1 detik pada saat finish. Dan kira-kira begitulah analisa Mimin mengenai Peko Bagnaia jalannya race tadi malam sob. Dimana Ducati dengan segala keterbatasannya oleh Dorna karena tidak boleh melakukan uji coba tes di sana sini, tapi menggunakan superkomputer dan yang lainnya teknologi canggih, maka dapat menemukan solusi yang dialami ataupun menyelesaikan masalah yang dialami oleh Peko Bagnaia ataupun rider lainnya. Menurut ente bagaimana nih sob? Komen di bawah ya. Sobat sekalian, seperti ente ketahui bahwa walaupun dihitung menggunakan pencapaian poin pabrikan selama 1 tahun, namun perhitungan konsensi MotoGP sendiri dilakukan setiap setengah musim. Itu artinya di pertengahan musim 2024 nanti akan dihitung dan dilihat kembali perolehan poin manufaktur untuk menentukan kembali peta kelas konsesi kelima pabrikan MotoGP. Dan untuk konsesi tengah musim 2024 akan dihitung perolehan poin manufaktur mulai MotoGP Silverstone 2023 sampai MotoGP Sansering di Jerman 2024 sob. Nah, patut diketahui juga ya bahwa perhitungan nilai manufaktur didapat dari raihan tertinggi pembalap yang membalap dengan motor buatan pabrikan yang dimaksud. Ya, itu motor pabrikan ataupun motor produk tahun sebelumnya ya sob ya. Jadi di sini apa yang perlu dicapai masing-masing pabrikan agar bisa naik atau bagaimana mereka bisa turun nih sob. Nah begini, Yamaha dan Honda saat ini di awal tahun 2024 mereka sama-sama berada di kelas D dan sedang menikmati manfaat regulasi konsesi. Untuk naik ke kelas paket C di musim panas, Yamaha memerlukan 171 poin dan Honda 175 poin nih sob. Itu berarti rata-rata masing-masing 18 poin per GP akhir pekan yang diperoleh dari balapan sprint maupun balapan utama. Kedua pabrikan hanya dapat naik tangga maksimum peringkat C pada posisi pemeriksaan berikutnya nih sob. Lalu ada KTM dan Aprilia. Mereka hanya membutuhkan 65 poin untuk mempertahankan peringkat C mereka saat ini, yaitu rata-rata 7 poin per GP atau finish ke-9 di setiap balapan Grand Prix dan sprint. Sedangkan untuk naik ke peringkat B, pabrikan Austria itu membutuhkan 265 poin. Itu berarti perolehan rata-rata 27 poin per balapan akhir pekan atau posisi kedua di setiap balapan GP sprint nih sob. Aprilia juga saat ini berada di peringkat C. Untuk mempertahankannya, mereka perlu mencetak 80 poin pada checkpoint berikutnya. Nah, di libur musim panas, itu berarti rata-rata 8 poin per akhir pekan ya sob, atau finish ke-8 kira-kira gitu. Kalau dilihat saat ini sih, kecil kemungkinan KTM dan Aprilia akan turun peringkat D. Malahan bisa-bisa nantinya KTM malah naik ya peringkatnya, karena performanya saat ini sungguh luar biasa di GP Qatar kemarin. Nah, untuk Ducati sendiri itu di posisi paling kuat yaitu di peringkat A, karena paruh kedua musim lalu akan perhitungan pada posisi pemeriksaan musim panas 2024 bersamaan dengan paruh pertama tahun ini saat kita bersiap untuk memecahkan rekor di 2024. Itu berarti mereka harus mencetak kurang dari 28 poin per akhir pekan untuk kehilangan tempat mereka di peringkat A. Untuk mempertahankannya, pemimpin klasmen saat ini harus mencetak 277 poin sebelum libur musim panas nanti. Jadi begitu sob, kita tunggu saja nanti ya. Oke, terima kasih, keep sporty, stay healthy, don't forget to like, comment, and subscribe ya.